Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat kader bangsa Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai. Nah, seperti biasa, saya hari ini mengajak teman-teman untuk melakukan review terhadap negeri ini. Review ya, seperti yang kita lihat semua bahwa kita akan melihat 1 minggu kemarin, Mas Imam, betul, ya, Julian sebagai anak muda. Nah, sahabat kader bangsa, minggu kemarin kita digalakkanlah oleh sebuah situasi yang saya kira, menurut saya, untuk menjadi bahan kajian para pemuda ke depan. Karena ternyata tanggal 22 Agustus kemarin itu Indonesia masih memiliki harga diri. Saya katakan Indonesia ya, karena ternyata yang saya lihat luar biasa lah. Tapi kenapa sampai seperti itu, Mas Imam? Mungkin ya punya pandangan nanti kalau sampai seperti itu apa ya? Saya lihat kok kejadian seperti itu kayak reformasi tahun 98 gitu. Ini apa sih sebenarnya kejadian yang utama kenapa sampai mahasiswa turun tangan, Mas Imam ya? Iya Pak Kus. Kebetulan kita berdua hadir sana. Ya pemirsa, saya dengan Pak Kus hadir nih di tanggal 22 Agustus. Kita sengaja janjian dan betul-betul ketemu dan mengawal ya Pak. Menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana aksi demo teman-teman mahasiswa, teman-teman sebagian dari partai emak-emak juga Pak. Banyak. Artis. Wartawan dan kemarin itu kita bersyukur karena sebelumnya kan kita sempat prihatin Pak. Kok nggak ada elemen bangsa, kok nggak ada mahasiswa yang menunjukkan keprihatinan. Pada edisi sebelumnya. Gitu kan. Nah, kemarin ya memang ada momentumnya. Betul. Momentumnya bahwa keputusan MK 60 itu seolah-olah itu akan ditentang, akan dilawan oleh DPR ya kan, melalui balik ya kan. Nah, itu yang menimbulkan kemarahan rakyat kemudian direpresentasikan, diwakili oleh teman-teman kita yang berdemo tanggal 22 Agustus. Jadi intinya apa kalau sampai masyarakat atau intinya kan MK sebagai lembaga tertinggi yang menjadi penjaga konstitusi yang garda terakhir penjaga konstitusi ketika mengeluarkan keputusan terkait dengan pilkada yang dimana poin-poinnya itu diantaranya adalah partai yang berhak mengajukan calon pimpinan, calon kepala daerah tidak harus berkoalisi, tidak harus 20% atau 20% seperti peraturan sebelumnya. Nah itu diganti gitu ya menjadi hanya 6,5% kalau tidak salah. Itu memungkinkan bahkan semua partai untuk mengajukan calonnya masing-masing. Ya kan. Kemudian terkait dengan usia usia itu calon gubernur maupun wakil gubernur harus berusia 30 ketika didaftarkan. Bukan yang sebelumnya ketika dilantik Nah, ini kan memang meskipun hanya berjarak beberapa bulan. Nah, ketika itu diputuskan sebenarnya itu berita gembira buat banyak partai. Dan itu konstitusional. Karena dikeluarkan langsung oleh MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi. Nah, ketika keputusan ini hendak dilawan oleh DPR itu yang menimbulkan kemarahan rakyat Dan saya lihat Pak Kus itu memang akumulasi sebenarnya dari kegemesan gitu kegemesan katakanlah menjadi. Tapi DPR tidak semuanya loh Mas, kayaknya ada fraksi yang ini juga nggak mendukung gitu. Nah kalau sampai berita informasi sebelum MK itu kan ada Kim Plus itu kan Pak. Kim Plus itu kan seluruh partai kecuali PDI yang tidak mau bergabung menjadi koalisi besar dia terpisah gitu kan. Nah
karena tadi sebelum MK mengeluarkan 60 itu PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Nah setelah itu ya tidak hanya PDIP, semua partai bahkan yang memiliki kuota kursi 7,5%, itu memungkinkan. Nah itulah Pak yang kemudian mendapatkan respon dari masyarakat, muncullah tagar-tagar Pak, ya tagar-tagar peringatan darurat lambang Garuda biru, biru. Kemudian para artis yang sedang konser live menyisakan waktu di awal-awal konsernya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian memberikan informasi bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang peringatan darurat itu. Nah ini semua saya kira kalau Pak Kus membahasakannya sebagai harga diri bangsa gitu ya, saya kira ya saya setuju bahwa ini mengingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Ya, Indonesia masih berkarakter. Ya, Indonesia masih menyisakan harapan untuk kembali berkarakter. Dengan kembali mentaati konstitusi. Saya itu terus terang aja ya, waktu itu informasinya kan nggak jelas ya dari mana siapa itu. Saya secara feeling itu saya harus datang sana gitu ya. Memang itu alamiah Pak. Alamiah. Itu kan memang dari kesadaran kita juga nggak janjian. Iya kita janjiannya kayak nggak serius gitu ya. Nggak tahu ketemuan beneran gitu kan gitu. Mungkin nanti bisa ngomong nggak lihat Julian ini. Saya ada tugas perusahaan biasa. Iya. Kalau Pak Kus kesana juga berarti ya? Saya ya memang harus kesana ya karena memang saya itu melihat bahwa intinya ini tidak konstitusional yang dilakukan oleh DPR kan begitu. Artinya wah ini melawan ini kan gitu ya. Apa kata dunia kalau saya nggak ikut? Meskipun tidak apa-apa saya hanya bagian dari memberikan support lah pada muda. Dan salutnya waktu saya ke sana itu kan masih jam 9 itu masih belum ramai itu. Lagi itu saya lihat ternyata begini nih yang namanya demo. Saya nggak pernah. Saya hanya demo tuh dua kali kemarin itu. Pertama 98 ya. Saya itu pas rame-ramenya tuh. 98 saya ikut itu. Saya masuk itu sana sama anak saya aja itu. Terus yang kedua ya kemarin itu. Karena memang aromanya sudah nggak menarik untuk dibiarkan gitu ya. Nah ternyata saya kagum juga itu artis-artis yang kemudian public figure, influencer luar biasa. Sehingga kalau kemarin nekat diteruskan, waduh berdarah-darah pasti ya. Untungnya itu masih terkendali dengan baik ya, meskipun terjadi beberapa kejadian ada beberapa yang anarkis tapi itu wajar lah, namanya anak muda ya, mahasiswa ya, anak muda ada yang anarkis ya. Tapi saya salut bahwa mahasiswa pada turun semua dengan aneka ragamnya. Nah poinnya malah saya melihat inilah titik balik sebuah karakter bangsa ini bisa dibangun kembali gitu ya. Bahwa ini sebuah momen untuk mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa ini loh yang namanya konstitusional dan ini inkonstitusional. Setuju Pak. Iya kan? Setuju. Rakyat juga harus tahu, harus paham gitu ya bahwa ini toh yang nggak benar. Yang benar seperti ini. Nah kalau yang sudah benar disepakati kan akhirnya ada orang yang mengatakan kalau ini dilanggar dia sampai kapanpun dia berani melakukan sesuatu, bahkan berani menyetorkan nyawanya katanya. Itu luar biasa. Karena yang dilanggar konstitusi. Konstitusi itu udah nggak boleh diapa-apain gitu ya. Nah, ini penting bagi sahabat-sahabat kader bangsa Indonesia bahwa ketika negeri ini sudah tidak lagi kompromi dengan konstitusi, kita harus lawan. Betul. Nah, apa itu yang dimaksud dengan situasi seperti ini akan terjadi di dunia yang akan datang atau kejadian di hari esok? Ya mari kita jaga sama-sama. Jangan sampai. Maka saya senang sekali Mas kemarin itu kejadiannya. Wah ini momen bagus untuk introspeksi bangsa bahwa jangan sampai terulang lagi. Nah,
semuanya ini saya lihat kan begini ya, kalau melihat kejadian kemarin dan akhirnya kita dapatkan sesuatu lah ya, bahwa bergembira semua rakyat gitu kan, bahwa partai-partai juga bergembira bisa mencalonkan. Tapi jangan salah, ini juga menjadi momen yang luar biasa bagi masyarakat karena pilihan yang semakin banyak. Nah, katanya dengan semakin banyak rakyat diuntungkan. Kalau yang nyalek 5 itu dapat amplop 5. Ini yang mengerikan. Ini yang saya lihat ada analisa seperti itu ya, atau paling tidak. Nah, gimana nih caranya ya supaya masyarakat janganlah, ini kan ibaratnya racun ini, ya kan? Wah, yang maju 3 dapat 3 amplop, ya kan? 5 amplop. Nah, gimana ini menghadapi situasi seperti ini, Mas? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Menurut saya Pak, ya memang kembali kepada para elit ya. Para elit ini kan mereka yang berpendidikan, mereka yang mempunyai materi yang lebih cukup ya Pak ya. Mereka yang punya wawasan, mereka yang punya jaringan itu harus mau mendidik rakyatnya Pak. Mendidik dengan cara menahan diri gitu loh. Menahan diri untuk tidak menggoda masyarakat dengan uang-uang tadi. Dia harus konsisten dengan semua pesaing-pesaingnya, semua partai-partai yang berkompetisi, bahwa ayo kita jalankan demokrasi kita ini dengan betul-betul sehat. Bahwa kita berkompetisi mencerdaskan masyarakat dengan adu program, adu visi misi, adu rekam jejak, dan itu semua dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, bahwa kita akan memberikan yang terbaik kepada rakyat melalui program-program tersebut gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu, karena ya tadi buat partai-partai ataupun calon-calon yang kapasitasnya rendah, yang program-programnya juga rendah, ya semua berpikir pragmatis gitu. Masyarakat bisa dibeli. Nah, ini yang jadi musuh tuh, masyarakat bisa dibeli. Masyarakat bisa dibeli ya kamu? Wah, saya tergantung Pak. Pasarnya bisa dibeli tergantung banyak gitu maksudnya? Enggak, maksudnya tergantung keadaan saya juga Pak. Maksudnya gitu. Kalau saya udah stabil secara finansial, secara dan lain-lain, ya sulit untuk dibeli gitu. Cuman kalau sayanya kesusahan, terus anggur, mungkin ada peluang untuk sana. Wah, ini gambaran pragmatisme masa. Tapi itu fakta Pak. Fakta itu. Ya. Fakta. Artinya banyak anak seperti itu. Banyak. Nah, tapi inilah yang mungkin kesadaran bernegara. Memang gitu. Kalau menyitir apa yang dimaksud dengan keinginan para tokoh-tokoh dulu, itu biarpun dia mati sekalipun, dia tetap menjaga harga diri dengan itu. Nah itu. Jadi kalau situasi yang Yulian sampaikan tadi itu pada umumnya seperti itu. Kalau saya nggak bisa makan ya makan lagi Pak. Malah ekstrimnya mati pun nggak apa-apa. Asal dia bawa koridor itu. Kan gitu. Nah, nanti matinya itu mati syahid gitu kan. Tapi nggak mungkin lah. Anda nggak kerja itu karena nggak ada sesuatu yang bukan nggak ada, tapi nggak mau, kadang-kadang malas itu. Tapi begini ya, soal tadi kalau gitu Anda punya ide nggak supaya masyarakat tidak mau menerima itu? Kira-kira apa yang Anda ingin sampaikan dari Yulian? Menurut saya sih kalau masyarakat tidak mau menerima itu mulai dari pemerintah sih Pak. Maksudnya itu kayak masyarakat itu dicerdaskan dengan program-program yang pemerintah jalankan ke masyarakat gitu. Kayak misalnya masyarakat pinterin dulu ya. Nah, kalau masyarakat pinter, otomatis kan mereka sedikit banyak nanti punya penghasilan sendiri. Biar nggak gampang tergoda ke hal-hal kayak gitu politik praktis. Kalau saya Mas, jadi sebetulnya sangat gampang. Asal pemerintah dimau. Salah satu contoh, kalau tidak dengan cara mendidik pinter, dengan represif. Bisa. Contohnya, saya ketua Bawaslu nih, saya minta anggaran
sekian miliar, 500 miliar. Yeah. Saya bilang, siapa yang bisa menangkap orang yang memberikan uang kepada orang lain, hadiahnya 100 juta. 100 miliar. Kalau orang yang betul-betul nerima uang, dia harus dibui 5 tahun. Bisa kan? Ya, berarti itu penegakan hukum kan? Penegakan hukum. Reward and punishment. Jadi kalau sekarang kan mau nerima juga nggak apa-apa. Artinya itu kan aneh. Ada yang nerima dengan. Nah, kalau semua ini digembor-gemborkan di publik bahwa dicari orang-orang yang bisa menangkap para orang-orang yang manipulatif gitu kan. Nah, terus habis itu contohnya apa? Tinggal foto, kirim, dapat duit. Nah, terus awas kalau ada ketahuan memberikan atau menerima, Anda bisa dipenjara selama 5 tahun. Itu sebenarnya solusi, tapi justru lagi-lagi itu yang jadi problem kita, Pak. Gitu ya. Karakter kita tadi kan, karakter untuk mau disiplin menegakkan aturan, karakter untuk mentaati aturan, menegakkan aturan, menghukum siapa yang menjadi melanggarnya. Itu kan yang lemah di kita, Pak. Dan seandainya itu terjadi, tadi orang bisa membeli aparat. Nah, itu lagi-lagi problemnya kembali ke karakter lagi. Dari aparatnya yang bermain. Nah, makanya kalau dimulai tadi tegas, kembali berkarakter, disiplin, tegakkan aturan, hukum yang bersalah, insya Allah akan berkurang masalah kita, Pak. Nah, itu masalahnya siapa yang mengawasi ketegasan ini? Nah, kan artinya karena semuanya jadi nggak tegas semuanya ini ya. Tegas. Kalau lihat sekarang ini kan ya begitu-begitu aja ada negara diplomasi gitu ya. Masyarakat pun bisa diplomasi, bisa mengatur dirinya sendiri. Ya nggak jelas lah, itu gak ada yang ditakutin gitu loh. Karena kalau zaman dulu kan biarpun terkesan otoriter gitu Pak Harto waktu itu, tapi dihargai loh. Waktu itu masih ada masih ada semangat. Dan kalau bicara Pak Harto, Pak Agus, catatannya adalah bahwa demo 98 itu justru adalah akumulasi dari keberhasilan Pak Harto mendidik bangsa. Apa? Pendidikannya berhasil, banyak sekolah dibangun, ada SD Impres segala macam, kampus-kampus berdiri kan. Yang demo itu kan adalah mereka yang menikmati pendidikan yang difasilitasi oleh era Pak Harto kan, Pak. Itu jadi tadi kalau Julian tadi berpendapat mencerdaskan rakyatnya, bangsa itu benar sekali. Meskipun itu kemudian akan berdampak kayak simal kama buat penguasa, tapi itulah yang harus diambil gitu. Nah sebaliknya Pak, kalau ada istilah itu, kalau penguasa itu ingin bertahan terus, ingin berkuah terus, ya buat rakyatnya bodoh. Itu ada ajaran seperti itu, Pak. Ada juga buat rakyatnya bodoh, buat rakyatnya miskin. Nah disitulah dia supaya gampang membeli suara. Ya ini faktanya juga seperti itu kan. Kemarin ada bansos, isu bansos, jadi orang dengan mudah dibeli, dikasih. Ini luar biasa. Memang bangsa ini kapan ya bangkitnya dari seperti ini. Jadi sahabat kader bangsa ya, Indonesia itu sebetulnya negara kaya raya, tapi kita lihat permainan elit ini, ini menjadi persoalan gitu ya. Jadi mereka yang nggak tegas menjalankan konstitusi. Kemudian nggak tegas melakukan disiplin dengan undang-undang yang sudah disepakati, gitu kan? Akhirnya ada permainan-permainan. Sekarang kan istilahnya banyak negeri NKK, negeri KKN, kan gitu. Jadi itu populer di situ ya. Tapi menurut saya memang ini nggak gampang penyelesaiannya, tapi harus terus kita suarakan bahwa negeri ini kaya raya. Hanya caranya kita mengisinya yang belum bisa. Jadi nanti anakmu nanti itu akan sulit terus kalau Anda nggak bisa mendorong negeri ini tetap negeri beradab. Negeri beradab itu apa? Orang yang punya etika. Kan? Seperti kita masuk ke rumah, ketok pintu.
nggak ada aturannya, tapi etika. Kalau kita sama orang tua menghargai itu nggak ada aturan di hukum, nggak ada masalah. Tapi etika. Nah, kalau etika ini nggak ada, akhirnya budaya yang ada di masyarakat itu semakin budaya kayak saling budaya penguasaan, saling kayak kerajaan dulu, hukum rimba yang kuat yang berkuasa. Ini bahaya. Nah, sahabat Kader Bangsa, saya ingin pemikiran-pemikiran tentang bagaimana Indonesia berkarakter ini menjadi tema yang terus-menerus kita dengungkan, Mas Imam. Insyaallah. Nah, Mas Imam, kalau Anda lihat sendiri sekarang ini kan setelah kita lihat demo ini menjadi sesuatu yang menarik artinya ini menjadi energi baru buat negeri ini. Mahasiswa sudah mulai bangkit kembali. Mudah-mudahan itu menjadi semacam kesepakatan untuk melakukan introspeksi bangsa. Saya harus melakukan seperti ini. Ada artis Rehan itu dia bilang kan, saya nggak disuruh siapa-siapa, saya terpanggil saja. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ini juga gitu ya. Amin. Artinya kejadian yang bisa memanggil rakyat Indonesia untuk ayo kita berlaku bersih. Kalau nanti dalam pilkada Anda hanya memilih karena uang, udahlah, itu pengkhianat bangsa. Catat itu. Anda sebagai pengkhianat bangsa kalau Anda terima uang mencoblos orang karena uang. Betul nggak? Betul. Nah, kalau Mas Imam gimana melihat nanti ini pilkada ini? Sarannya gimana? Jadi sebelum itu Pak tadi demo kemarin itu kembali membuktikan bahwa sejarah itu berulang Pak bahwa sejarah itu menyimpan energi pada pemuda. Kan? Kita paham awal-awal pergerakan kemerdekaan 1908, kemudian 1928, 1945, 1966, 1998 dan hari ini 2024 itu semua digerakkan oleh pemuda-pemuda. Dalam hal ini mahasiswa Termasuk kemarin tuh itu rasanya kan waktu datang awal-awal tuh belum ada mahasiswa. Belum ada. Itu saya juga kok nggak ada mahasiswa terus rasanya tapi begitu ada mahasiswa itu rasa ayem, rasa bergetar rasa karena yang punya yang memungkinkan hanya mereka kita elemen saya ketemu orang dari mana Bapak kita sama-sama lansia kan tapi dia bilang saya dari Parung Pak. Bapak itu Bapak dari saya dari sini. Waduh, tapi begitu ada mahasiswa jaket kuning, saya tanya. Kuning, jaket biru Terus jaket kuning, Mas dari mana? Loh, mau ke sini? Ya Pak, sebentar lagi Pak, setengah 1. Keren ya bilang itu. Jadi rasanya saat belum ada itu, kok kita ini mewakili siapa? Elemen masyarakat kan gitu. Itu tadi Pak. Jadi terus mahasiswa itu seperti menghidupkan kembali kan. Menstarter kembali energi bangsa ini dan itu menjadi pengingat kepada katakanlah elit-elit bangsa terutama untuk kembali on the track, kembali kepada jalur konstitusi, kembali kepada cita-cita pendirian bangsa ini menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan jangan pernah menggunakan kekuasaan di luar jalurnya karena itu bisa merusak dirinya, merusak bangsa, dan para pemuda, para mahasiswa akan tampil lagi. Karena banyak juga penguasa yang akhirnya jatuh karena banyak sejarah menulis banyak itu. Kalau bicara kekuasaan penguasa namanya politik selalu dinamis Pak di sana ada jatuh bangun, ada saling menggulingkan, ada saling memfitnah saling menjelek-jelekan tadi karena kekuasaan itu sangat menggoda. Karena kekuasaan itu bersifat adiksi. Negara-negara yang contohnya ada nggak yang negara kalau tumbang karena kalau yang terdekat sebenarnya di sejarah kita sendiri Pak Bung Karno, Pak Harto itu kan jatuh karena dalam jalur kekuasaannya beliau itu
nggak sadar waktu iya, itu. Ya kan? Karena juga tadi terlalu lama, ya kan? Dan berhadapan dengan rakyat. Itulah demokrasi itu. Marcos, saya ingat ya Marcos dulu. Oh iya tuh, saya kecil tuh saya nonton berita. Iya. Cory Aquino dulu. Cory Aquino, ya kan. People power-nya ya. People power, ya kan. Suaminya itu kan si Aquino dibunuh ya. Figur oposisi, ya kan. Kemudian jarak berapa tahun rakyat menggulingkan Marcos, ya kan. Sehingga Marcos sama Imelda dan seluruh keluarganya minta suaka ke Amerika kan. Dan Indonesia bisa jadi seperti itu terus menerus kalau seperti yang terjadi seperti kemarin. Terbuka kemungkinan karena kasusnya hampir mirip-mirip Pak. Mirip. Iya. Wah kalau gitu ya memang saya kemarin itu betul-betul ya inilah the power of sipil masyarakat ini luar biasa ya. Itu people power ya. People power. Jadi nggak ada yang gerakan, mereka jihad. Dan yang menarik itu saya tanya ibu-ibu itu bawa makanan, minuman, betul. Ada support tuh Pak. Ada support. Mak ya. Makan ada sana nggak saya bawa makan. Itu masih ada makan sih yang waduh. Saya salut. Ya, memang nggak mudah ya untuk mengerem mereka karena terlanjur ngamuk. Nah ini juga hati-hati nih ya para eksekutif atau para legislatif yang elit lah, hati-hati lah ya, jangan bermain-main dengan api nih. Iya betul. Jangan dan ini rakyat. Semakin banyak orang yang kayak dibongkar ini darah merah, wah berani mati, bahkan ada orang yang saya sangit, ada yang begitu, saya lihat waduh, saya berani mati, harus revolusi, ngeri. Nah masalahnya kengerian itu kadang-kadang direm dengan kebutuhan pokok, ya kan? Nah, itu tadi ya masyarakat Indonesia itu miskin, masyarakat Indonesia itu butuh. Jangan khawatir, pasti kamu menang kan? Ini yang kacau kan? Susahnya di situ Pak, betul. Jadi bukan dibodohkan sih, terbodohkan oleh situasi sistem ekonomi yang seperti ini kan, yang kaya menjadi kaya, yang miskin semakin miskin. Ini akhirnya itu akibatnya karena situasi seperti itu. Nah, gimana kita selanjutnya supaya masyarakat ini tadi harapannya juga masyarakat itu pintar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, masyarakat makin cerdas gitu kan? Betul. Ya kalau buat saya untuk masyarakat sipil itu kembali ke kesadaran bahwa kita harus menjaga, memelihara, merawat bangsa Indonesia ini dengan memberikan yang terbaik buat Indonesia dengan posisi masing-masing. Yang menjadi guru, jadilah guru yang baik, yang menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang terbaik, yang menjadi advokat, hukum, berikanlah yang terbaik buat Indonesia. Jangan merusak, jangan mengotori, gitu ya. Jangan kemudian menstigmakan. Nah, ini penting Pak. Ini penting. Kita harus melabeli kembali diri kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat gitu. Bangsa yang punya etika, bangsa yang punya cita-cita, bahkan bangsa yang besar. Itu ini yang harus disadarkan kepada seluruh bangsa Indonesia gitu. Sehingga ketika dia ingin melanggar aturan, ketika dia berkendaraan lampu merah dia labrak, dia ingat, saya ini bangsa Indonesia, bangsa besar, saya harus ikut aturan. Jadi karena bangsa Indonesia itu menjadi penyebab dari semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tapi kan ini Mas, masyarakat kita. Paham ya bahwa untuk mendidik kesadaran seperti itu kan teorinya. Kalau nggak ada contoh, susah. Lagi-lagi dikembalikan kepada para pemimpin dan elitnya. Ya kalau harus ke sana. Betul. Kalau contohnya itu bahwa para elit politik itu punya anak-anak yang kaya raya, kemudian naiknya mobil hidup mewah. Gimana Pak? Kamu lihat kan ada isu yang kemarin kemana itu ke Amerika, dengan itu gimana Anda melihatnya orang semewah-mewah itu? Itu bikin masyarakat cemburu sih Pak, pastinya. Kita demo di sini, sedangkan mereka bergaya hidup mewah, tidur enak gitu-gitu. Nah ini contoh yang agak susah Mas di Indonesia ini. Contoh memiliki perilaku yang yang lebih santun, lebih rendah hati ya Pak. Rendah hati, kemudian juga memegang nilai-nilai tadi kan. Nah, ini yang agak susah ya.
Tapi saya sih melihatnya begini, oke lah itu kecerdasan itu bisa dilihat gitu. Sekarang ini kan kita lihat, oh Pak Jokowi ini sukses dengan infrastruktur, ya kan, luar biasa lah ya, tol ya. Tapi di satu sisi ada juga yang mengatakan kurang di dalam pembangunan karakter. Ya. Jadi budaya bagaimana membuat orang itu shifting dari dulunya berjiwa maling sekarang berjiwa patriotisme. Nah, ini yang nggak ada gitu ya. Dia pramuka juga nggak digalakkan secara utuh gitu kan. Dulu ada pramuka. Betul. Saya ingat waktu saya SMP itu pramuka. Udah bangga sekali itu Pak. Nah, itu buat dibanggakan kembali kan, itu nggak ada sinyal-sinyal seperti itu lagi ya. Sehingga sekarang ini konsentrasinya adalah masyarakat itu seakan-akan disenang-senangkan aja dengan situasi ini sukses ini apa itu, pragmatisme muncul terus ya dia atau kalau enggak ya orang mengatakan dibangun hedonisme culture gitu ya. Waduh. Nah, ini kan persoalan yang serius menurut saya. Ya, maka kehadiran kita di sini kan ingin mencoba mendapatkan insight-insight, kemudian kita menyampaikan ya bagaimana orang itu harus memiliki karakter ya. Nah, kalau melihat ke depan ini ada rancangan enggak kira-kira akan terjadi hal sama enggak sih dengan seperti ini, ada people power yang akan nanti dihadapi oleh presiden yang akan datang. Ini sudah menyinggung presiden yang akan datang. Ya kalau people power sih segala kemungkinan tuh selalu muncul Pak. Tergantung bagaimana jalannya pemerintahan, bagaimana masyarakat itu diberikan kesejahteraan yang mencukupi ya Pak ya gitu. Nah hanya saja memang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini harus diakui pendidikan pembangunan karakter itu terabaikan Pak. Terabaikan ya, sehingga tadi semua fokus di infrastruktur. Saya ingat tadi kejujuran, disiplin, saling menghargai itu terpinggirkan dengan sendirinya. Nah, jadi kan ketika satu ini kosong, yang lainnya muncul Pak, sehingga fokusnya ada tadi perilaku-perilaku yang negatif, flexing, bullying, ya kan? Korupsi, lagi-lagi korupsi. Nah, itu tuh penyakit bangsa itu. Makanya sekarang ini harapan kita selama pemerintahan yang terbaru Pak Prabowo yang mudah-mudahan memberikan perhatian terhadap pendidikan karakter. Perhatian, memberikan budgeting terhadap pelatihan karakter, ya kan? Guru-guru disupport lagi untuk kembali mengajar dengan semangat, ya kan? Kemudian para mahasiswa, para pelajar, ya, semua stakeholder di bidang pendidikan dibangunkan kembali untuk ayo sama-sama membangun karakter bangsa. Karena kalau tidak disertai dengan karakter bangsa, sehebat apapun pembangunan infrastruktur itu akhirnya akan rusak dan bahkan menjadi sia-sia gitu Pak. Gimana kalau dari anak muda ini gimana? Lihat sosok depan itu Pak Prabowo loh. Wah, gimana? Kalau yang saya tangkap itu dari anak pemuda, Pak Prabowo ini semi militer nih nantinya nih, agak keras mungkin ya. Cuman nggak tahu nih ya, kedepannya dia bakal disetir sama sebelumnya atau enggak nih? Enggak lah. Ya mudah-mudahan saya berharap begitu. Itu patriotisme luar biasa. Nah, harusnya seperti itu kan Pak. Coba orang mana yang sanggup menjalankan capres sampai 4 kali ya? Gak ada di dunia itu. Saya salut banget lah, itu luar biasa. Jadi energi itu saya mudah-mudahan ya Pak Prabowo. Kita berdoa. Kita berdoa semua ya, sahabat kader bangsa Indonesia, dengan tangan Pak Prabowo ini Indonesia akan lebih maju. Karena saya tahu persis, bukan tahu persis lah, tahu info-info. Beliau ini patriotisme nggak mau disetir, nggak bisa lah, bukan nggak bisa disetir. Orang punya militer juga ya. Dia pinter, orang dia punya pengalaman di lapangan dan semua dari mulai militer, non militer, bisnis, aku semua. Adiknya juga pinter, bapaknya juga dulu dosen saya waktu itu, ya kan, dan ekonomi. Jadi kita berharap banyak ini ke beliau ini, karena apapun Pak Prabowo ini menjadi simbol energi yang luar biasa. Mudah-mudahan.
Orang tidak pantang mundur. 4 kali. Kalau dia mau tidur aja udah selesai, nggak ada masalah. Duit ada ya Pak? Duit ada banyak. Buat apa diambur-amburkan untuk kemarin terima nggak? Itu karena apa? Karena dia ingin membuktikan selama dia masih hidup, mudah-mudahan negeri ini bisa diangkat oleh mereka. Dan saya berharap banget Indonesia menjadi 8% pertumbuhan ekonominya. Ya kan? Pengangguran tidak ada lagi, cerdas bangsa dan berkarakter. Ini sanggup ya kita siap. Berjibaku untuk membangun karakter bangsa. Pak, gitu. Tapi ngomong-ngomong pandangan nih Pak ya, ini kan sebentar lagi kita mau ada pelantikan presiden yang baru nih bulan Oktober. Itu kira-kira pandangan Pak Kos ini untuk kabinet ke depan gimana Pak? Waduh. Ini agak Ya, saya pikir begini ya. Saya sih berharap Pak Prabowo bisa memilih pembantunya itu yang berkarakter. Sehingga saya mengatakan nih kabinet berkarakter. Biasanya kan kabinet Indonesia Maju, kabinet gotong royong, udahlah ambil gedes, udah. Kabinet berkarakter, ya kan? Jadi, nggak mudah. Tapi itu menjadi senyum. Ya. Betul. Kalau Pak Prabowo berani seperti itu, udahlah saya mati-mati support Pak Prabowo. Tapi milihnya yang benar, kan itu jangan ya. Kalau kita milih menteri itu yang berarti yang punya karakter, punya etika, sopan santun, tidak memperkaya diri, nggak mau korupsi. Ada nggak ya orang seperti itu? Ada dan banyak sekali. Nah. Tinggal mudah-mudahan Pak Prabowo tidak lagi tersandra. Karena sekarang lagi politik sandra. Tersandra oleh anak buah, oleh temen yang dulu minjemin atau ini enggak usah. Pak, ini rakyat membutuhkan keseriusan Bapak, kelapangan Bapak supaya kita ini menjadi negara maju. Hanya Bapak yang bisa melakukan. Dan saya yakin bisa karena terbukti Bapak menjadi sukses menjadi presiden karena kehebatan Bapak untuk mempertahankan diri menjadi seorang calon presiden. Kan? Gitu. Dan terbukti. Nah, saya saran tadi kan harapan saya nanti ya para pembantunya itu betul-betul orang yang amanah. Ya tidak kemelinti gitu ya, dari menteri ke melinti ya nggak bagus. Saya kan yang artinya jangan curang, orang yang memperkaya diri gampang kok itu. Kalau masyarakat suruh milih itu tahu, jangan pilih menteri ini kan gitu kan bahaya kan gitu. Ya ini yang penting karena sekarang ini kan tadi kenapa apakah Pak Prabowo tersandra? Saya kira nggak ada masalah. Cuma partai politik lain yang sekarang tersandra kan? Karena sekarang ini model sandra menyandra ini hanya berlaku kemarin saja. Mudah-mudahan ini ke depan nggak ada lah. Dan menariknya, Mas kemarin tuh Sekjen Gerindra kalau nggak salah itu dia mengatakan, setelah undang-undang atau dari MK mengatakan 6,5% itu dia membuka diri. Gerindra menyerahkan masing-masing partai silakan, nggak harus dengan Kim. Itu luar biasa. Artinya sebuah pernyataan atau keseriusan. Saya kira Pak Prabowo mintanya seperti itu. Masyarakat jangan dibikin bingung. Udah nggak ada kim-kiman lagi, artinya kita serahkan kepada partai masing-masing. Nah, kenapa? Kalau ini nih kan kelihatan itu masyarakat tuh diakal-akalin dengan Kim ada Kim plus macam-macam diakal-akalin semua sehingga masyarakat saya bayangin paling kan ada asistennya di belakang. Udahlah masyarakat ini maunya uang. Itu loh sahabat kader bangsa. Anda direndahkan martabat Anda hanya karena Anda bisa dibeli. Masya Allah, saya nggak rela seperti tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Artinya itu benar. Anda itu dibodohkan, Anda itu dianggap bodoh, Anda itu masyarakat yang sangat perlu uang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa protes, nggak bisa apa. Yang Anda itu maunya 100.000, 200.000 boleh. Ini mengerikan menurut saya. Jadi jangan sampai lah. Saya berharap semua kader bangsa yang ada di seluruh Indonesia itu
menjadi bagian dari penggerak ya di daerah masing-masing ya. Kalau Anda di daerah tertentu di desa, ya udah Anda bangun sikap seperti itu. Memang nggak mudah, Pak. Iya. Ya. Nah, ini yang seringkali kan saya sebetulnya pengen seperti itu. Saya pengen keras, tapi tahu saya tiba-tiba didatengin bukan aparat ya, mengaku aparat gitu. Waduh, melakukan istilahnya apa Mas? Menakut-nakuti, represi, teror itu, meneror gitu. Gimana menurut Mas? Meneror ini? Ya makanya mudah-mudahan di periode baru Pak Prabowo ini beliau bisa mengutamakan nilai-nilai Pak di atas pragmatisme ya. Bahwa politik tentu ada faktor pragmatisme, tapi mudah-mudahan beliau bisa melampaui semua itu sehingga beliau harus yakin dengan cita-cita beliau sendiri ingin membesarkan Indonesia yang sudah besar ya, ingin menggaungkan nama Indonesia kembali menjadi negara yang diperhitungkan di dunia ya. Nah itu salah satu caranya adalah tadi kembali kepada nilai-nilai tadi yang sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa, yang sudah ditulis dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, Pembukaan dan seterusnya. Itu harus kembali ke sana Pak. Dan beliau harus mengajak semua elemen bangsa, elemen bangsa, terutama para elit nih, teman-teman di partai harus. Mari kita tinggalkan pragmatisme brutal oleh saya. Yang kemarin kita tinggalkan, kita kembalikan kepada pragmatisme yang kembali kepada jalur negara kita, bangsa kita. Nah, insya Allah kalau itu semua sudah diyakini oleh pimpinan, oleh para pemimpin bangsa, para elitnya, itu masyarakat akan mendukung, masyarakat akan taat, dan masyarakat akan bersama-sama kita membangunkan masyarakat kita. Kalau saya lihat memang Pak Prabowo ini kan hanya butuh legitimasi aja ya. Bahwa sudah diberikan kan Pak 58%. Iya, maksud saya bukan itu. Pak Prabowo pasti kan dia akan hanya mencari sebuah legacy betul, maksud saya. Warisan ya. Ya, karena memang PR-nya banyak beban dia. Ini yang sahabat kader bangsa ya. Bebannya Pak Prabowo ini sangat berat sekali. Tapi saya yakinlah dengan koneksi beliau, dan yang penting saya lihat, jangan pro dengan koruptor. Udah itu aja. Kalau saya titik beratnya di situ. Jadi jangan pernah pro dengan koruptor. Kalau ada langsung sikat habis. Gitu, habisin itu ya. Kalau perlu dilocekin sampai selesai gitu. Kita pernah di tema sebelum kita pernah bahas Pak ya, bahwa dosa terbesar bangsa ini dan harus dimusuhi adalah korupsi Pak. Yang menjadi awal dosa dan itu berdampak negatif banyak sekali kepada kegagalan kita membangun dan bangsa. Tadi teman-teman di daerah-daerah, teman-teman kader bangsa ini juga harus tahu bahwa uang yang Anda terima itu apa bahasanya? Barangkali salah satunya dari koruptor, hasil korupsi, kan mengerikan, nggak ada yang tahu kan bisa. Betul. Maka hati-hati dengan itu, dan saya kira gimana cara mengingatnya kepada masyarakat itu kan? Itu hati-hati loh, uangnya panas itu kan gitu ya. Maka karena uang panas, akhirnya yang Anda pilih itu orang yang panas, akhirnya jadi masalah di daerah masing-masing. Jadi memilih bupati, memilih wali kota, memilih gubernur. Kalau dia berangkatnya sudah dengan keberatan dari utang, karena nggak punya duit kan harus utang Mas. Ya utang untuk nyalon. Kemudian Anda dikasih 100.000, 200.000 gitu kan. Itu hasil utang-utangan yang nanti akhirnya jadi korupsi karena hitung-hitungannya enggak jelas. Harus dikembalikan soalnya. Ya kan, harus dikembalikan. Mengambil dari APBN. Udah rusak lagi. Harusnya itu milik rakyat. Jadi memang PR-nya memang bagaimana masyarakat itu mau menghentikan. Kalau ada kesadaran secara global ya, seluruh Indonesia itu hidayah banget ya Mas ya. Insyaallah gitu. Ya. Gimana? Ada yang mau Anda tanyakan lagi? Kalau menurut saya
balik lagi ke tema sebelumnya ya Pak. Kan kalau sebelumnya itu terkait pemuda ya Pak. Iya, pemuda. Iya benar-benar. Nih kemarin kan kalau saya bilang itu pemuda di kampung saya saya dulu kurang bersemangat untuk memperingati hari kemerdekaan gitu. Ini gimana nih Pak ke depan kalau seperti itu? Iya. Kemarin juga menarik ya. Betul. Kemarin itu kita bahas kan, kok pemuda nggak ada yang turun, nggak ada yang waktu sebelumnya kan, karena ternyata turun nggak ya? Ternyata ya bukan karena lihat kita, tapi memang prosesnya seperti itu. Sehingga saya optimis. Memang ada masalah di orang tua. Kadang-kadang ya orang tua ini kan semuanya udahlah, nggak usah kembali lagi ya, nggak usah ikut ribut-ribut, nggak usah jadi aktivis, toh nanti cari kerja yang baik, belajar yang baik ya, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau semuanya seperti itu, yang aman ya para elit politik kan gitu ya, bukan elit-elit inilah, elit-elit ya eksekutif politik. Wah ini aman nih negeri kita karena masyarakatnya masyarakat yang proaktif, yang nggak punya gagasan gitu kan, artinya adem-adem aja. Kalau Julian gini, kalau saya punya pandangan Julian, justru seminggu ini tuh menjadi momentum buat kita semua, termasuk anak-anak muda untuk bangkit kembali gitu loh. Pemuda jangan hanya tampil muncul untuk memperbaiki. Jangan hanya tampil pada saat krisis, jangan hanya muncul bergerak pada saat darurat, jangan hanya di benteng. Jadi sekarang harus ke depan, mengisi, harus di depan. Nah sekarang ini momentumnya untuk mendorong terus, untuk menuntut terus semua elit bangsa, semua komponen bangsa jalan terus begitu. Nah insya Allah itu masyarakat akan mendukung ya. Nah dengan itulah kemudian pekerjaan-pekerjaan akan lahir, ekonomi akan bertumbuh ya. Dan jadi bisa buat teman-teman yang menyaksikan ini, Anda jangan berhenti di titik ini, jangan berhenti di depan DPR, terus bergerak ya kan, bikin komunitas, bikin gerakan ekonomi, bikin gerakan sipil ya kan, bikin partai politik. Kalau memang itu sebuah karena begini ya, menurut saya ada peluang gitu ya. Iya. Banyak masyarakat yang dihadapkan kepada ini lagi partai ini, apalagi partai ini tersandra, ini tersandra. Dari partai-partai itu kan semuanya tersandra. Hanya ada beberapa ini yang nggak tersandra, berani ya, kayak PDIP ini kan luar biasa keberaniannya, sehingga dia menjadi partai yang saya hari ini yang terbaik lah dalam konteks itu ya. Tapi bisa jadi itu akan tergelincir lagi kalau dia nggak memberikan ruang untuk demokrasi itu ditegakkan. Sekarang ini pemuda justru ada peluang untuk bikin partai. Kalau ada anak-anak muda maksimum 30 tahun, waduh saya support deh pokoknya. Gitu. Ayo anak muda. Jadi ketua umumnya yang tua-tua 30 tahun mas, 30 tahun nanti undang-undangnya saya malah mikir undang-undangnya di ADRT ya istilahnya ya, ADRT-nya kita bikinkan, bantulah gitu ya. Kalau nanti kita lihat, di ADRT-nya ditegaskan itu nggak boleh menjabat 2 kali dalam atau cukup 2 kali dalam kepemimpinan ketua umum ya. Sekarang kan begitu, nggak boleh berkorupsi. Dan yang menarik, partai itu bisa bikin seperti ini. Anggota hanya boleh memiliki kekayaan 10 miliar. Dibatasi kekayaannya. Itu luar biasa. Sehingga semuanya dihibahkan kepada rakyat. Gitu. Wah, itu kan nilai jual. Jadi kita harus dari memang ada kesempatan mendapatkan sekiranya begitu Pak. Jadi kita harus menjalankan momen ini, harus kita akselerasikan lagi itu menjadi ini Pak, kan asah asuh Pak ya. Jadi yang muda mengcoach, mementori yang muda, yang tua mementori yang muda terus belajar kepada yang tua. Inilah sekarang momentumnya. Yang tua memfasilitasi yang muda terus bertanya, belajar kepada yang tua ya. Jadi mau bikin partai politik silakan, bikin koperasi silakan, bikin perpustakaan silakan. Yang penting semuanya bergerak, anak-anak muda ini bergerak. Nah, karena memang ini suatu momen, kemudian juga kita akan ada presiden baru, semuanya serba baru, sehingga semangatnya baru. Kemudian juga kita punya karakter baru, jadi semuanya bisa. Dan saya berharap memang ke depan itu nilai-nilai
karakter ini harus kita kembangkan terus. Ya, harus. salah satu hal yang sangat perlu dijajaki atau perlu dikembangkan lagi itu memang kebiasaan atau istilahnya itu budaya ya. Jadi budaya yang menyangkut kedisiplinan itu penting sekali. Tadi budaya yang menyangkut masalah kepedulian, ya kan, orang harus peduli, kemudian orang harus berani. Kemudian yang terakhir itu yang semua orang sepakat pasti kejujuran. Ya kan? Kalau nilai-nilai itu sudah ada di masing-masing rakyat, aman lah gitu. Tapi memang kepedulian ini juga harus kita tingkatkan, Mas. Modelnya apa, sebenarnya kayak apa namanya? Kalau saya lihat orang Indonesia itu sudah mengalami degradasi kepedulian. Jadi Anda saya. Nah, ini bahaya, ya kan? Sehingga lu gua ini ngeri. Jadi tapi semuanya ini karena akibat tidak ada contoh, tidak ada role yang jelas dan ukurannya seperti apa, sehingga kalau membangun keberadaban bangsa ini dengan nilai kira-kira yang sudah sama dengan pembangunan tol atau pembangunan IKN yang 480 triliun dan berapa itu, kita cukup 2 triliun saja secara khusus untuk pembangunan karakter, kan? Betul. Kalau bangun bangsa, perubahan itu lebih besar daripada bangun ibu kota. Mungkin bisa 500 triliun, tapi jelas pendidikan, orang dikasih semangat. Jadi pendidikan itu gratis. Betul. Gratis, gak ada yang susah. Pemikiran itu Pak yang harusnya ada pada pemerintahan berikutnya. Mudah-mudahan. Ya, karena untuk mendidik pinter itu enggak banyak. Nah, kalau sudah sekarang ini nilai-nilai udah banyak, infrastruktur udah, terus mau ngapain? Kalau masyarakatnya masih masyarakat ada infrastruktur bagus-bagus semua, tapi masyarakatnya maling dirusak juga, akhirnya gitu, ada kuncinya diambil. Nah, ini kan sama aja mundur lagi gitu. Jadi membangun karakter biayanya relatif tidak mahal, tidak semahal membangun kemewahan infrastruktur, tapi dampaknya sangat mahal, sangat buat kemajuan bangsa. Itu yang mudah-mudahan pemikiran itu yang mudah-mudahan dimiliki oleh Pak Prabowo nanti, Pak. Siap. Sehingga beliau mengerahkan segala potensi bangsa ini untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Iya. Saya kira itu dulu aja ya. Terima kasih, bagus. Baik, sahabat Bangsa Indonesia, terima kasih atas atensi Anda, dan inilah edisi yang keberapa nih ya? Kelima kita mencoba berikhtiar kepada bangsa ini. Kita harus memberikan syiar bahwa kita masih memerlukan berbagai pendidikan ya, khususnya karakter, karena semuanya akan menjadi semacam alat ya untuk kita menuju Indonesia maju. Tanpa karakter rasanya akan sulit Indonesia untuk menjadi Indonesia maju ya. Dari karakter menjadi pondasi kita untuk maju. Dan saya berharap pemerintahan ke depan menjadikan kepemimpinan ini berbasis karakter, termasuk menterinya. Maka bangunlah dengan kabinet berkarakter. Wah, luar biasa ya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih sekali lagi, dan tune in ke apa yang sudah kami sampaikan dalam podcast ini. Semoga Anda bisa juga join di acara ini, dan kalau ada saran tolong teksnya itu Anda isi di kolom komen ya. Oke. Demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.